Ya, welcome Taurus. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Taurus ini untuk readingan kalian ya di akhir Maret mau ke April kali ya. Ya, aku kemarin sempat take a break dulu pas Lebaran. Ya mudik sana, ya mudik dan ada banyak acara keluarga lah kemarin. Oke, Taurus, aku langsung buka dua-duanya, ada Knight of One, center of the readingnya, dan Ace of One crossing the readingnya. Ini jelas banget kalau buat aku ini soal semangat barunya kalian di bulan Syawal ini. Mungkin kemarin setelah Lebaran kamu yang balik lagi ya, kayaknya konteksnya selalu gitu ya, kamu yang balik balik ke tempat kerja atau balik ke sekolah. Kalian datang dengan semangat yang baru, mungkin ada goals baru, ada target yang ingin kalian capai. Yang jelas kalau Knight of One ini, dia kalau punya tujuan, kalau dia punya goals, pasti dia kejar mati-matian sih, gak akan berhenti sebelum dia dapetin. Dan crossing the readingnya kita punya Ace of One. Jadi kalau ngebahas soal Ace apalagi, dia selalu sifatnya masih baru, awal yang baru. Jadi mungkin buat sampai ke goals atau ke cita-cita atau ke tujuan yang pengen kamu capai ini, kamu masih di proses pembelajaran sekarang. Ambisinya ada, semangatnya ada, cuma ya udah gitu. Kayak mungkin skillnya belum sampai situ. Kayak semangatnya ada, makanya butuh banyak proses belajar di sini buat kalian Taurus. Tapi yang jelas eh, semangatnya kerasa banget. Ya aku lihat dua kartu ini somehow ikutan gerah ya, mungkin karena rekaman ini tengah hari bolong gitu. But anyway, ini ya semangatnya kerasa banget. Dan aku ada kesan kalau ini agak single minded sih. Jadi apapun goalsnya, apapun tujuannya, ini kayaknya kamu cuma bisa fokus ke satu hal itu aja. Nggak bisa kamu tambah-tambahin lagi deh di perjalanannya. Jadi aku juga nggak ngarep kamu nambah-nambah kerjaan juga ya, itu agak melelahkan juga. Kalau kamu punya satu hal yang pengen kamu kejar, pengen kamu capai, ya udah stick apa ya, kejar aja terus sampai beres. Di bawahnya ada Nine of One. Nine of One ketemu Ace of One jadi Ten of One. Nah uh, ini titik burnout yang kamu menolak untuk menyerah. Kalau ngelihat Nine of One tuh itu, dia emang dikit lagi burnout sih, dekat lagi Ten of One, tapi dia menolak untuk ada di titik burnout itu. Dia masih pengen berjuang, dia masih pengen mempertahankan apa yang dia perjuangkan di sini, apapun itu ya, mau itu apa ya, cita-cita, mau itu uh, goals atau nggak tahu ya, pokoknya kayak gitulah. Ya cita-cita, goals, atau aku yang tadi aku pikirin tuh kayak mungkin ada hal yang pengen kamu capai kayak gitu. Kayak ya banyak sih. Kayak aku setelah Syawal aku pengen apa ya, pengen kecilin perut, soalnya kayaknya abis Lebaran aku agak lebaran. Ini kayaknya perut harus agak di um, pas energinya ada Ten of Sword, ada beban pikiran kali ya kalau ngeliat Ten of Sword di sini. Beban pikiran yang rasanya udah cukup, udah nggak mau lagi kamu pikirin, udah waktunya kamu take action, udah waktunya kamu bertindak. Kalau dipikirin, wah ini nggak akan selesai nih. Jadi nggak akan kelar-kelar kalau cuma dipikirin doang. Butuh aksi. Dan ini cukup apa ya, gak tau, aku ngelihatnya kayak Ten of Sword di sini adalah diurai, dipecah menjadi Ace of One dan Nine of One. Jadi apa yang tadinya membebani pikiran, apa yang tadinya terus-menerus kamu pikirkan, kamu ubah menjadi semangat baru. Kayak kamu ubah jadi satu hal yang pengen kamu kejar, kamu ubah jadi satu hal yang apa ya, kayak satu goal, satu cita-cita yang kamu menolak untuk menyerah. Ya, kamu nggak mau nyerah buat ngejar itu. Ya, yeah. Crowning the reading ada the devil. Endingnya, future-nya ada Nine of Cups. Banyak 9 ya di sini. Oke, dari The Devil dulu. Aku ngeliat di sini The Devil kartu yang cukup apa ya? Nggak selalu buruk The Devil. Mungkin di sini dia lebih ke apa ya? Ambisi, lebih ke single mindedly chasing for something gitu. Kayak kamu ngejar sesuatu dan nggak yang mikir kesana kemari gitu. Kayak The Devil, kadang dia bisa
obsesif kali ya, obsesif bener kan ya, kalau dia udah pengen sesuatu dia bisa terobsesi gitu, bisa dia kejar, mungkin bisa agak abai atau bisa agak bodo amat dengan konsekuensinya. Dan kalau ngeliat Nine of Cups di sini fiturnya adalah ya bodo amatnya adalah bodo amat, yang penting kamu sendiri uh, happy ngedapetinnya atau ngejalaninnya. Dan ya Nine of Cups kartu yang bahagia, kartu yang happy, cuma ada sedikit apa ya, kalau aku boleh agak boleh agak julid mungkin, itu ada sedikit lepas tangan kali ya, kayak nggak terlalu responsibel gitu, nggak terlalu bertanggung jawab. Kayak kamu bakal lakuin apapun buat dapetin apa yang kamu mau saat ini. Ya, dan ya itu bisa apa sih, bisa make sense, soalnya di sini ada Ten of Swords, di tengahnya ada Ace of One, 10 kurang 1 9 kayak gitu. Kayak jadi apa yang tadinya jadi beban pikiran di kepala kamu, setelah kamu ubah itu jadi tekad, ubah itu jadi apa ya, jadi semangat dalam proses mengejar cita-cita kamu atau ambisi kamu sendiri nemuin kebahagiaan di situ. Ya kebahagiaannya buat diri kamu aja gitu, buat orang lain mungkin belum tentu, tapi aku ngeliat di sini yang jelas kamu ngejarnya happy. Ya dalam prosesnya kamu happy. Ada 10 of coins, akhirnya ada 10 di sini, tapi 10-nya coins. Mungkin, dan ini posisinya di posisi kamu. Ini coins pertama lagi yang aku lihat di sini. Ada keberlimpahan di sini. Mungkin sudah kamu rasakan atau mungkin itu yang menunggu kamu di depan, tapi yang jelas secara, ya kalau kita ngomongin keberlimpahan ya, walaupun apa ya, keberlimpahan kadang bisa dimulai dari mindset kali. Itu yang pengen aku bilang sebenarnya. Ini mungkin sekarang kamu belum punya sebanyak itu, tapi secara mindset atau secara apa ya, secara feel-nya kali ya, hatinya kamu udah ngerasa apa ya, udah ngerasa cukup, udah ngerasa lebih. Mungkin karena yang tadi aku bilang, kalau dalam prosesnya kita menikmati gitu, dalam prosesnya kita happy, itu yang mengundang apa ya, kayak itu yang ngebuka pintu-pintu rezeki sebenarnya. Jadi ya itu juga yang bikin aku selalu mengingatkan diri kalau kerja jangan ngeluh ya. Kerja sebisa mungkin apa ya, dinikmati walaupun gak selalu menyenangkan, tapi bawaannya harus happy. Apalagi kalau kerjaannya kayak gini, interaksi sama orang walaupun secara nggak langsung ya, soalnya orang bisa nangkep nih, oh dia udah lagi apa sih, dia lagi nggak happy nih bawainnya kayak gitu, atau dia lagi capek nih, nggak bisa tuh kayak gitu. Page of Coins ada di environmentnya, lingkungan sekitar kalian cukup mendukung apa yang pengen kalian kejar, apa yang pengen kalian cari. Dan ini kayaknya ini ada proses apa yang tadinya ada di kepala kalian, apa yang tadinya kalian pikirin, sekarang ada wujudnya, ada wujud nyatanya kayak gitu. Jadi kamu ngubah apa yang tadinya cuma ide, cuma gagasan, jadi cuan. Simpelnya jadi cuan lah ya. Sebenarnya bisa jadi apa ya, apapun yang applicable, yang bisa kamu bisa kamu sentuh, bisa kamu manfaatkan, apalagi buat banyak orang kayak gitu. Tapi yang tadi aku bilang, cuannya kamu di sini itu hasil dari overthinkingnya kamu di sini. Ya. Yeah. Dan nggak tahu ya. Bukannya emang harusnya begitu. Kadang kita tuh apa sih, ya emang harus kerja, emang harus semangat kerjanya, emang harus apa ya, prosesnya juga tetap harus happy, tetap harus bisa bersyukur. Cuma kadang kita agak apa ya, yang sulit kita syukurin dalam prosesnya adalah overthinkingnya sebenarnya. Iya, kayak aduh ini gue pusing banget nih, gue mentok nih, nggak tahu harus ngapain. Itu yang sering kita keluhkan, padahal harusnya itu juga kan bagian dari proses kita apa ya, dapetin 10 of coins di sini. Kalau kita nggak bisa mensyukuri overthinkingnya ya agak sulit kita buat menerima kalau
overthinkingnya aku kemarin tuh ada buahnya loh. Itu yang pengen gue bilang, kayak overthinkingnya kamu kemarin tuh berbuah loh sekarang. Jadi jangan jangan jadiin overthinkingnya kamu keluhan sebenarnya. Itu bagian dari perjalanannya. Dan page of coins ini bikin apa yang tadinya kamu punya, apa yang tadinya kamu apa ya resource atau apa ya materi yang kamu punya sekarang tuh gimana caranya bisa diputar lagi, bisa dibikin lebih bermanfaat lagi. Dan kamu berusaha untuk jadi apa ya pribadi mungkin yang lebih bermanfaat ke orang-orang sekitar kamu. Hopes and fear-nya ada Four of Cups dan ada Judgment. Ini Judgment di outcome-nya puitis sekali. Di sininya ada Four of Cups soalnya. Four of Cups dia ngelihat ke atas seolah dia terpanggil sama di atas ada Judgment. Ngerti gak sih? Judgment tuh kalau dilihat di Rider White tuh dia kayak ada malaikat niup sangkakala gitu atau niup ya trompet. Terus di sini kayak Four of Cups-nya dia kayak terpanggil ngelihat ke atas gitu. Gak mesti dia aku bawa itu di luar konteks sih, tapi Four of Cups dia di sini ngelihat ke cawan yang kurang ini yang satu. Tapi anyway, kalau aku lihat dua kartu ini bersamaan, hopes and fear sama outcome-nya adalah kamu bakal nemuin makna yang lebih luas, yang lebih tinggi dari apa yang kemarin kamu kerjain, kemarin kamu perjuangkan. Mungkin kemarin kamu mikirnya, aduh gue kerja buat cari cuan, gue kerja buat cari uang, buat bayar cicilan, buat nabung kayak gitu. Sekarang kamu nemu nih, atau kamu sadar kalau kamu gak cuma soal cicilan yang pengen kamu bayar doang, bukan. Kerjaan kamu bukan cuma soal itu, ada panggilan yang lebih luhur lagi, ada panggilan yang lebih tinggi lagi, yang bikin kamu dalam prosesnya mungkin dari kemarin kamu ngerasa ya udah gue kerja mah kerja aja gitu. Tapi yang ku tangkap kalau judgment di atasnya ada derajat kamu juga yang diangkat di sini. Ya kamu jadi manusia yang lebih bermanfaat mungkin buat orang-orang sekitar kamu, atau mungkin apa ya di skala kolektif kamu value-nya sedang diangkat gitu derajatnya. Ya kalau ngeliat judgment di atas ya outcome-nya. Jadi semangatnya kamu, overthinkingnya kamu, terus cara kamu buat buat menikmati pekerjaan kamu saat ini tuh itu bagian dari bagian dari proses kamu menaikkan taraf hidup gitu kali ya. Itu bahasa yang lebih yang lebih groundednya adalah kamu yang sedang menaikkan taraf hidup kamu sekarang. Soalnya Four of Cups di sini aku ngerasa kamu ngerasa ada yang kurang di hidup kamu sekarang. Mungkin kamu sendiri nggak tahu pasti ya apa itu, tapi ini kok rasanya ada yang kurang. Walaupun kamu udah datang dengan segala pencapaian kamu udah datang dengan segala segala materi duniawi yang kamu peroleh sejauh ini, tapi kamu tetap berasa ada yang kurang, tetap berasa ada yang harus kamu kejar. Ya mungkin dalam perjalanannya itu kamu derajat hidupnya sedang diangkat. Iya. Bakal ngerasa capek. Lihat ada Ten of Swords kan, ada Nine of Wands kan. Capek banget. Bahkan at some point ada the devil di situ, yang dimana kamu terobsesi untuk terus kerja. Seolah-olah kayak hidup kamu cuma ada di situ doang. Ya tapi itu pun kan perjalanan. One day kamu bakal berhenti dan kamu sadar kalau wah ternyata aku udah nggak di tempat yang sama lagi ya dengan aku yang kemarin kayak gitu. Ternyata tanpa kamu sadari derajat kamu sudah diangkat. Gitu kali ya Taurus. Aduh aku jadi melankolis gini, sorry. Ya gitu kali ya Taurus untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat support, like, comment, sama jam tayang. Ya thank you banget buat waktu kalian Taurus. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.